Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Apa kabar kita semua pada saat hari ini? Saya percaya dimanapun kita berada, kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam anugerah yang daripada Tuhan, amin. Apapun keadaan kita pada saat ini, mari bila kita mau lepaskan semuanya, yang kita mau pandang hanya Yesus saja sebagai juru selamat kita. Bulan ini adalah bulan-bulan Natal di mana kita memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari biarlah damai sejahtera Allah boleh menjadi bagian kita melalui ibadah kita pada kali ini. Biarlah kita boleh diberkati. Mari saya undang kita semua untuk mengambil bagian dalam penyembahan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pada saat ini. Kita mau angkat pujian kita. Kita mau nyatakan bahwa tiada yang seperti Ia dalam kehidupan kita. Sejak kita lahir dan sampai kita kembali kepadanya, hanya Ia satu-satunya pribadi yang mengenal kita, mengerti kita. Oleh sebab itu kita mau menyanjung Tuhan, menyatakan setiap kebesaran Tuhan melalui pujian kita pada saat ini. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas
Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kau satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan sampai akhir hidup kami mau tetap setia di dalam Engkau Bapa yang baik. Dalam kehidupan kami senantiasa kehidupan anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dan sampai selama-lamanya kami tetap mempertahankan iman dan kepercayaan kami di dalam Engkau Tuhan. Bila pujian ini boleh memberkati setiap kami dimanapun kami berada Bapa yang baik. Menguatkan setiap kami, mengingatkan setiap kami. Apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Bila senantiasa kami mengambil keputusan untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Senantiasa menerima Tuhan sebagai juru selamat kami. Tanpa pernah menyangkal Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Ampunkan kami bila selama ini kami menjadi pribadi yang sering melupakan Tuhan. Tapi biarlah pada kali hari ini Tuhan Yesus kami mengambil momen untuk boleh Bapa yang baik menerima Engkau sebagai juru selamat kami sampai selama-lamanya dan tetap mempertahankan iman dan pengharapan hanya kepada-Mu saja Bapa yang baik. Dan sebentar setiap kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang menjadi perantara pada saat ini Tuhan. Kiranya firman-Mu yang Kau bentangkan pada saat ini boleh memberkati setiap umat-umat-Mu dimanapun berada. Bila firman-Mu boleh mengikis setiap kami, mengingatkan kembali kami akan Engkau sebagai juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, dan menjadi kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dalam ibadah online. Kita bersyukur kita sudah berada di minggu terakhir tahun 2020. Beberapa hari ke depan kita akan masuk tahun baru, tahun 2021. Kiranya kita berdoa Tuhan izinkan kita menyeberang ke tahun 2021. Dan baru 2 hari lalu kita sama-sama melihat dan menyaksikan berbagai kalangan di berbagai tempat merayakan Natal tanggal 25 sebagai hari Natal. Ya, oleh sebab itu pada pagi hari ini nuansa ibadah kita sebagai ucapan syukur kita di minggu terakhir kita masih berbicara tentang Natal, tentang satu pribadi yang menjadi fokus Natal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat umat manusia. Kita akan mengambil firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kedua. Saya akan baca mulai ayat yang ke-25 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya,
Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini. Di minggu terakhir tahun 2020 kami bersyukur karena anugerah dan penyertaan-Mu. Sampailah kami menjejakkan kaki kami di hari ini, minggu terakhir tahun 2020. Kiranya Tuhan izinkan kami untuk menyeberang tahun 2021 dengan segala pertolongan dan anugerah serta kemurahan Tuhan. Dan di minggu terakhir ini kami mau bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah yang sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh serius Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman Tuhan yang kami sudah baca. Engkau memberkati kami, memberkati semua pendengar, supaya kami diberkati Tuhan. Dan Engkau juga memberkati dan mengurapi hamba-Mu, sebab hanya oleh berkat dan pengurapan-Mu saja memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dan kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai wujud ibadah kami yang sejati bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya katakan 2 hari lalu kita sama-sama menyaksikan berbagai kalangan di berbagai tempat merayakan Natal. Natal adalah kelahiran seorang bayi yang dibungkus oleh kain lanpin, diletakkan di palungan di kota Bethlehem lebih daripada 2000 tahun yang lalu, yang oleh umat Kristiani, oleh anak-anak Tuhan dengan iman percayanya, yakin dan imani bahwa itu adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Demikian bunyi firman Tuhan, yang kelahirannya telah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu sejak manusia pertama Adam jatuh ke dalam dosa. Kalau nanti Bapak Ibu bisa buka firman Tuhan, dibaca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Nah, kelahiran Anda, kelahiran Bapak Ibu, kelahiran saya, kelahiran kita semua, dan siapapun tidak pernah disebut Natal, tetapi hanya disebut dengan kelahiran manusia. Dan pencatatan penanggalan kelahiran Bapak Ibu, saya, dan siapapun ada dicatat di selembar kertas yang kita sebut sebagai akta kelahiran. Saya sangat percaya kelahiran daripada bayi ini yang menjadi fokus perayaan Natal kita pada setiap momentum perayaan Natal, tidak pernah ada catatan yang disebut dengan akta kelahiran. Oleh sebab itu, apabila ada di antara orang-orang Kristen siapapun yang turut merayakan Natal, ada yang tepat pada tanggal 25 sesuai dengan kalender internasional, ada juga yang merayakan itu di awal Desember, bahkan di Eropa katanya bulan Januari masih dirayakan Natal. Sah-sah saja, tidak masalah, karena perayaan Natal dalam nuansa ibadah sebagai ucapan syukur karena manusia menerima hadiah keselamatan daripada Allah, bukan terletak pada tanggal, momentum, dan tempat bayi ini dilahirkan, tetapi berbicara tentang bayi ini yang oleh para malaikat dikumandangkan dan disampaikan kepada para gembala yang sedang sibuk bekerja di padang Efrata di tengah malam. Dia berkata, pada hari ini aku memberikan kabar sukacita, kesukaan besar bagi bangsa-bangsa, karena pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi itulah yang menjadi fokus pemberitaan Natal dimanapun Anda berada.
Memang Natal cukup dimeriahkan. Selain malaikat turun dari surga memberitahukan kelahiran Yesus kepada para gembala, juga ada orang-orang Majus, orang-orang pintar dari negeri timur dikatakan datang untuk mencari bayi itu. Dan ketika mereka mampir di istana Herodes, mereka bertanya, di manakah bayi raja orang Yahudi dilahirkan? Membuat gempar kepala pemerintahan, yaitu Raja Herodes. Oleh sebab itu, kegemparan itu sampai membuat Herodes memerintahkan untuk memanggil ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, untuk bertanya di mana raja orang Yahudi itu dilahirkan. Karena dia katakan, aku akan datang juga untuk menyembah kepada dia. Nah, kalaulah Natal pertama kali yang terjadi lebih daripada 2000 tahun yang lalu telah disaksikan oleh banyak pihak, ikut dimeriahkan oleh banyak hal, bahkan sampai malaikat turun ke bumi untuk memberikan pengumuman kepada manusia. Saya percaya hiruk pikuk Natal sekarang ini dan hari-hari ke depan tidak akan berakhir, akan tetap berlangsung sampai bumi ini ditutup. Tetapi ingat, tentulah fokusnya harus pada pribadi Yesus Sang Juru Selamat. Yesus Sang Juru Selamat. Nama ini adalah nama yang dipesankan oleh malaikat kepada ayah angkatnya Yusuf. Hendaklah engkau memberikan dia nama Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari nama ini terkandung makna rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Oleh sebab itu pagi hari ini saya akan memberi tema dari penyampaian firman Tuhan, Juru Selamat atau The Savior of the World. Nah, dari nama ini dalam bahasa Ibrani-nya disebut Yeshua, atau yang sama dengan itu ya adalah Yehosua yang kita panggil, yang kita sebut Yosua. Artinya yang membawa keselamatan, Juru Selamat. Dari nama ini saja terkandung makna rencana Allah untuk keselamatan umat manusia. Oleh sebab itu, saya mau ingatkan kita semua, dimanapun Anda berada, di siapapun Anda, ingat yang menjadi fokus Natal adalah pribadi Yesus, bukan tanggal, bukan hari, bukan tempat. Oleh sebab itu, kalau sekarang kita melihat ada orang yang merayakan Natal, tentunya di gereja, di rumah-rumah tangga, bahkan di mal-mal, bahkan sampai istana raja, boleh saja, sah-sah saja. Siapapun boleh merayakan Natal dan mengucapkan selamat Natal. Tidak ada masalah. Yang terpenting adalah iman percayanya fokus pada pribadi Yesus. Nah, kita kembali kepada ayat firman Tuhan yang kita sudah baca. Pribadi ini bernama Simeon. Dalam usia senjanya, ketika dia menggendong bayi yang diantar oleh orang tuanya supaya kepadanya dilakukan hukum Taurat di dalam bait Allah. Ketika dia gendong, dia berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu pergi dalam damai sejahtera, karena mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Mengapa dia berani berkata demikian, Bapak Ibu? Saya percaya, sekalipun dia mengatakan begitu, dia mengatakan biarlah hambamu pergi, berbicara tentang kematian, tetapi setelah selesai dia mengucapkan kata-kata ini, tidak seketika nyawanya putus, atau tidak seketika dia mati. Tidak, Bapak Ibu. Tapi oleh karena dia sangat mengimani, sebab Roh Kudus telah berbicara kepada dia bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi. Roh Kudus ada pada dia. Dia orang saleh, dia orang benar. Roh Kudus telah memberikan pencerahan bahwa dia menantikan penghiburan bagi Israel. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu pada zaman itu bahwa umat Yahudi, bangsa Israel, ada secara politik di bawah kekungkungan jajahan bangsa Romawi. Jadi yang dimaksudkan dengan penghiburan bukanlah kelepasan secara politis, mereka dibebaskan dari penjajahan bangsa Romawi. Tidak. Kita ingat bahwa dahulu ketika bangsa ini dipimpin oleh Musa keluar dari negeri Mesir menuju ke tanah perjanjian, ketika mereka sudah ada di tanah perjanjian, karena mereka hidup tidak benar di hadapan Allah, firman Tuhan katakan mereka dibelenggu, dijajah oleh bangsa Filistin selama 40 tahun. Umat ini berseru-seru, maka Allah mengirimkan seorang kuat, seorang yang secara politis kuat,
Secara pemerintahan kuat, dialah yang bernama Simson. Dia membebaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan dari bangsa Filistin. Karena dia satu pribadi orang kuat, satu orang tidak bisa dilawan oleh 1000 orang, walaupun dengan berbagai mata pedang dan lain sebagainya. Tetapi ini bukan dimaksudkan dengan pembebasan fisik. Karena firman Tuhan datang dalam mimpi kepada Yusuf. Hendaklah engkau memberikan dia nama Yesus, sebab dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ketika dikatakan bahwa Simeon menantikan penghiburan bagi Israel, dia terhibur ketika dia melihat bayi ini, yaitu keselamatan yang dari Allah. Dia inilah pribadi yang akan menyelamatkan umatnya dari belenggu dosa. Itu sebabnya kalaulah dia yakin dan percaya imani bahwa hidupnya belenggu dosa telah diampuni, dia telah dibebaskan oleh belenggu dosa, maka dia punya satu iman, keyakinan, percaya bahwa kematian bukanlah merupakan halangan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi kematian itu hanya merupakan satu perantara, hanya mungkin tidur sesat untuk menerima kehidupan kekal selama-lamanya. Itu sebabnya dengan iman dia berani berkata, biarkanlah hambamu pergi dalam damai sejahtera, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Puji Tuhan. Jadi Simeon berani berkata karena dia telah menerima keselamatan dari Allah di dalam pribadi anak yang digendong, yaitu Yesus, bayi yang lahir 2000 tahun lebih, yang kita sama-sama rayakan Natal, yang disebut Juru Selamat, yang disampaikan oleh malaikat, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kita mau lihat contoh yang lain. Ada satu pribadi yang lain yang juga dituliskan di dalam kitab Injil Lukas. Di dalam Lukas pasal 19 saya akan bacakan. Di sana dikatakan ada seseorang yang bernama Sakius. Saya mulai baca ayat pasal 19 ayat yang ke-5 saya akan bacamu. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Memang semua orang memberi gelar dan menunjuk-nunjuk, weh, itu Sakius orang berdosa. Siapa? Kita pun orang berdosa. Tidak ada satu orang pun benar di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, semua manusia telah berdosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dosa, akibat dosa adalah kematian. Upah daripada dosa adalah kematian. Nah, kalau Sakius hari itu menerima keselamatan sebagai orang berdosa. Kenapa? Karena ada Yesus, Sang Juru Selamat, datang berkunjung ke rumah dia. Dia terima. Itu sebabnya Yesus katakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita manusia hilang dari hadapan Allah karena bapa leluhur kita, Adam dan Hawa, telah jatuh ke dalam dosa, sehingga keturunannya semua terhilang dari hadapan Allah. Tetapi karena kita milik Dia, Dia datang dalam berinkarnasi dalam tubuh daging manusia yang bernama Yesus. Dialah Juru Selamat, Dialah keselamatan itu. Nah, ketika Sakius menerima Dia, maka Tuhan katakan, hari ini telah terjadi keselamatan ke rumah ini. Bagaimana Sakius selamat? Karena datangnya Sang Juru Selamat diterima oleh Sakius. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapakah kita? Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan jelas mengatakan anak manusia, yaitu Yesus, Allah yang berinkarnasi dalam daging manusia, datang untuk mencari dan menyelamatkan.
Saya ingat firman Tuhan yang ditulis oleh Yohanes. Dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-11, saya ingin bacakan bagi Bapak Ibu. Dengar baik-baik, firman Tuhan katakan begini dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada Bapak Ibu, kepada saya, dan kepada siapapun para pendengar. Dan hidup yang kekal itu ada di dalam anaknya, Yesus, Juru Selamat. Halo, kata Juru Selamat memang kita bisa mengambil arti dari kata Yesus, Yosua. Tetapi kata Juru Selamat itu langsung disampaikan oleh malaikat. Para malaikat bala tentara sorga datang berduyun-duyun menyanyikan lagu, mengumandangkan gita Natal, dan menyampaikan, hari ini aku memberitakan kabar kesukaan besar, sebab hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Tuhan, Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi inilah dia yang menjadi keyakinan daripada Simeon, bahwa dia berani berkata, biarkan hambamu pergi dalam damai sejahtera. Karena apabila kita telah menerima Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita dari tuntutan dosa, karena akibat daripada dosa adalah maut, maka kita akan beralih dari kehidupan dunia ini untuk mendapat kehidupan kekal selama-lama. Itulah arti menyelamatkan umatnya. Nah, Simeon katakan, dia berkata demikian karena bukan pribadi dia saja mendapatkan keselamatan. Dia berkata begini, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Kita bangsa Indonesia. Atau ada yang mendengar dari suku bangsa lain, mungkin bangsa-bangsa lain. Tapi pada pagi hari ini saya mau sampaikan, kita bangsa Indonesia. Bapak Ibu yang mendengar bangsa Indonesia, termasuk segala bangsa, siapa saja. Karena terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa, dan yang menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Oh, puji Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu dan saya juga, siapapun, kita termasuk segala bangsa. Oleh sebab itu, biarlah kita aminkan Juru Selamat Kristus Yesus Tuhan di kota Daud telah lahir bagi Anda dan bagi saya. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lama. Jangan lupa Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, inilah kesaksian itu, yaitu Allah telah memberikan hidup yang kekal kepada kita. Hidup kekal itu ada di dalam anaknya, Yesus Kristus. Terimalah dia sebagai Juru Selamat Anda, maka dia yang akan membebaskan Anda dari tawanan dosa, dari belenggu dosa. Dia akan menyelamatkan kita, dan kita akan mendapatkan penghiburan seperti Simeon yang berani berkata, biarlah hambamu pergi dalam damai sejahtera, karena hidup kekal itu telah menjadi milik dia ketika dia masih ada dalam dunia, berlangsung sampai pada kekekalan. Jadi kematian bukan menjadi hal yang menakutkan, tetapi kematian hanya merupakan satu jembatan untuk memperoleh kehidupan kekal. Dengan datangnya Sang Juru Selamat, Anak Manusia mencari Anda dan saya, mencari Sakius, orang berdosa, mencari kita orang berdosa. Tinggal Anda membuka pintu hatimu, terima dia, yaitu kehidupan kekal di dalam pribadi Yesus Kristus Anak Allah, Sang Juru Selamat manusia. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat pagi hari yang indah ini, kepada kami dipaparkan Yesus Sang Juru Selamat dunia menjadi bagian kami, karena Allah telah berinkarnasi turun ke dunia mencari yang terhilang. Kami adalah milik-Mu yang hilang, yang Engkau cari kembali. Kami mau membuka pintu hati kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang akan membebaskan kami, menyelamatkan kami dari dosa, sehingga kami dibebaskan, kami dimenangkan, kami dimerdekakan, kami kembali memperoleh hidup yang kekal.
Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Biarlah keyakinan daripada Simeon oleh pencerahan Roh Kudus mendapatkan penghiburan. Kiranya kami juga dicerahkan oleh Roh Kudus, bahwa kami juga akan mendapatkan penghiburan manakala segala dosa pelanggaran kami telah diampuni oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa dan pelanggaran kami. Dia mati menggantikan kami, sehingga kami hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kiranya kita semua siap menerima anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita mulai daripada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu akan datang di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.